Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bagian kedua kuliah apresiasi desain arsitektur. Di bagian pertama kita sudah membicarakan tentang perlunya apresiasi desain, apa urgensinya, lalu apa perbedaan apresiasi dengan kritik. Di bagian kedua ini kita akan membicarakan tentang bagaimana membaca sebuah desain, tips-tips apa saja yang bisa kita pakai dalam membaca sebuah desain arsitektur maupun desain-desain yang lain, misalnya desain produk, desain seni atau desain fungsional lainnya. Pertama-tama kita kembali ke pembedaan antara apresiasi dan kritik, yaitu apresiasi lebih berkonotasi positif. Dia melihat desain sebagai sesuatu yang open ending. Maksudnya open ending itu adalah desain terbuka terhadap masukan atau saran atau feedback terhadap kekurangannya atau ketidaksempurnaannya, sehingga sebuah desain tidak pernah dilihat sebagai sesuatu yang sifatnya final, namun selalu terbuka terhadap perbaikan dan penyempurnaan. Jadi apresiasi memiliki mindset seperti itu. Dia memaklumi cacat, salah, keliru agar kemudian diperbaiki. Sedangkan kritik lebih berkonotasi negatif. Dia melihat desain sebagai sesuatu yang final form, sehingga harus perfect. Banyak kritik sifatnya lebih sekedar mencari-cari kesalahan saja, karena dia menganggap desainnya seharusnya sempurna. Lalu mengapresiasi desain juga berarti memahami secara menyeluruh sebuah desain. Apa ini sebenarnya yang dimaksud dengan menyeluruh? Yang dimaksud adalah kita perlu mengetahui latar belakang, fungsi, dan tujuan desain itu sendiri. Kita memahami latar belakangnya, fungsinya apa, tujuan desain itu sendiri apa. Sehingga bisa jadi kita juga perlu mengetahui prinsip-prinsip yang dianut sebuah desain. Bagaimana desain itu memiliki prinsip-prinsip tertentu berkaitan dengan fungsi dan tujuannya. Tujuan apresiasi lebih ke arah memberi masukan atau umpan balik atau feedback demi perbaikan dan penyempurnaan desain tersebut maupun desain serupa di tempat lain atau di masa depan sesuai dengan konteksnya masing-masing. Sehingga sebagai contoh misalnya kita jika melihat sebuah desain halte bis di berbagai kota, dengan adanya apresiasi kita bisa memberi masukan atau feedback apa kekurangan desain halte bis ini, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diperbaiki demi menambah kenyamanan penggunanya, demi meningkatkan kualitas user experience-nya. Karena itu kita melihat berbagai rentang bentuk desain halte bis sesuai dengan konteks lingkungannya masing-masing. Ada yang sukses, ada yang kurang sukses dalam menjalankan tugasnya. Ada yang memberi user experience yang baik, ada yang kurang baik. Nah, itulah tujuan apresiasi desain. Selain tujuan tersebut, ada juga tujuan jangka panjangnya, yaitu meningkatkan insight. Insight itu pemahaman intuitif yang akurat dan mendalam tentang sebuah desain bagi sang desainer maupun sang apresiator. Jadi dengan adanya apresiasi diharapkan insight sang desainer maupun sang apresiator atau sang pengkritik ini bertambah. Pengetahuannya bertambah, kemampuan desainnya bertambah, keterampilannya mendesain maupun membaca desain juga bertambah. Mengapresiasi desain arsitektur berarti membaca sebuah desain arsitektur, kemudian menuliskannya kembali. Apa arsitektur yang dimaksud? Arsitektur yang dimaksud adalah berbagai elemen lingkungan binaan, baik yang belum atau sudah dibangun, yang didesain oleh arsitek maupun bukan, yang terkenal maupun tidak, yang rumit maupun yang sederhana, namun yang lebih utama, yang berdampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat. Biasanya yang seperti itu pantas atau lebih tepat untuk diapresiasi, karena dampaknya luas terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi ada dua elemen ya. Pertama kita melakukan pembacaan, kita membaca, lalu kita menuliskannya kembali. Bagaimana bentuk pembacaan ini? Pembacaan ini bentuknya adalah observasi, kita mencatat, kita juga mensurvei, merekam, memfoto, membuat video, melihat secara visual maupun non-visual. Secara non-visual misalnya kita mengalami sendiri user experience atau pengalaman pengguna dalam desain tersebut. Kita mengalami ruangnya, kita mengalami keadaannya, situasinya, suasananya, itu membaca. Sedangkan menulis bentuknya lebih beragam.
Yang dimaksud menulis di sini adalah bisa jadi kita hanya sekedar berkomentar dalam hati, atau kita berkomentar secara lisan kepada orang lain, atau kita membuat masukan atau feedback secara tulisan yang resmi di media sosial misalnya, atau di media massa, atau kita membuat review terhadap desain tersebut, baik secara offline maupun online, atau kita sekedar membicarakan, mengobrolkan desain tersebut dengan orang lain, atau juga bisa dalam bentuk desain lain. Kita mengambil inspirasi dari desain tertentu, lalu kita terapkan atau kita adaptasikan ke desain yang lain. Itu juga sebenarnya pada dasarnya juga apresiasi pula, mengambil inspirasi dari desain sebelumnya ke desain selanjutnya. Baik desain itu serupa maupun desain yang sama sekali berbeda. Misalnya kita mengambil prinsip minimalisme dari sebuah arsitektur minimalis, lalu kita terapkan kepada desain produk. Itu juga pada dasarnya menulis pula, hanya saja dalam bentuk lain. Kita mengapresiasi sebuah desain ke dalam desain yang lain. Jadi pengertian menulis itu sangat luas, menuliskannya kembali itu sangat luas. Hanya saja pengertian sempitnya adalah kita menuliskan atau mengapresiasi dalam bentuk review sebuah desain. Baik review yang sifatnya populer maupun review yang sifatnya ilmiah atau akademik. Sebagai contoh, kita misalnya bisa melihat desain gerbang Keraton Ratu Boko di Yogyakarta. Kita bisa melihat betapa baiknya desainnya, seperti membingkai terbenamnya matahari di waktu sore. Lalu kita melihat adanya unsur latar depan dan latar belakang yang kontras, adanya matahari yang terbenam sebagai fokus, dan siluet gerbang keraton sebagai latar belakang. Tergantung dari mana kita melihatnya. Lalu kita berusaha mereview atau mengapresiasinya dalam bentuk tulisan. Kita menjelaskan kenapa apa saja yang membuat desain ini menjadi indah atau baik. Atau bisa juga kita menuliskannya kembali dalam bentuk desain lain. Misalnya kita mendesain di tempat lain, kita mengambil prinsip dia membingkai atau memfokuskan pandangan manusia ke terbenam atau terbitnya matahari, atau kita membingkai dan memfokuskan pandangan manusia terhadap sesuatu yang indah. Bisa jadi itu gunung, bisa jadi itu lembah, bisa jadi itu artefak sejarah lain, bisa jadi itu sebuah candi, sebuah masjid. Nah, kita mengambil prinsip pembingkaian ini untuk desain yang berikutnya. Itu juga sebenarnya bentuk apresiasi. Bentuk apresiasi yang lain misalnya kita membaca situasi kampung warna-warni Jodipan di Kota Malang ini, lalu kita berusaha melihat mengapa desain ini misalnya banyak disukai orang atau justru banyak menimbulkan pro kontra, apa alasan dibalik pro dan kontra tersebut, bagaimana dampak desain kampung warna-warni terhadap warganya secara keseluruhan, dan seterusnya. Sebenarnya banyak aspek atau elemen yang bisa kita bahas. Hanya saja kita harus mulai dari prinsip-prinsip dasar desain arsitektur atau desain produk tertentu, yaitu apa fungsi dan tujuan dari desain itu. Apa fungsi dari warna-warninya kampung warna-warni? Apa tujuannya? Nah, kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti itu. Jadi bisa ditarik sedikit kesimpulan, mengapa kita perlu menuliskannya kembali? Karena ada arti, makna, dan maksud dari desain arsitektur tersebut yang bisa jadi perlu kita pertegas agar lebih jelas, atau perlu kita tambahkan karena selama ini sedikit samar atau hilang, atau yang perlu kita perbaiki karena secara prinsip dia keliru. Desain tersebut secara prinsip memiliki kekeliruan. Jadi pada dasarnya ada 3 keadaan yang perlu kita tuliskan, yaitu kita pertegas, kita tambahkan, atau kita perbaiki. Agar sebuah apresiasi ini bersifat kritis, kuncinya adalah kita melihat dan membaca apa yang bisa jadi yang tidak terbaca atau sulit terbaca oleh kebanyakan orang. Nah, kejelian kita dalam membaca yang tidak terbaca oleh kebanyakan orang tersebut biasanya membuat apresiasi tersebut bersifat kritis. Ia bisa memberikan banyak manfaat pula bagi orang lain. Mari kita membahas tips-tips dalam membaca sebuah desain arsitektur, atau prinsip-prinsip apa yang perlu kita pegang dalam membaca sebuah desain. Yang pertama adalah bisa jadi kita perlu mempelajari latar belakang desain tersebut secukupnya. Latar belakang ini
bisa kita pelajari sebelum atau sesudah kita melakukan survei atau mengalaminya secara langsung, tergantung mana yang lebih gampang bagi kita. Apa yang dimaksud latar belakang tersebut? Kita mempelajari, kita mencari informasi tentang apa fungsi dan tujuan desain tersebut, bagaimana penggunaannya, bagaimana review atau kesan orang lain terhadap desain tersebut. Review atau komentar orang lain ini biasanya berisi apa kelebihan atau kekuatan sebuah desain tersebut dan apa saja kelemahan atau kekurangannya. Lalu latar belakang juga membahas bagaimana sejarahnya, bagaimana latar belakang desainernya, bagaimana desainer ini berproses dalam mendesain, bagaimana tanggapan masyarakat penggunanya atau masyarakat di sekitar desain tersebut, bagaimana hubungan desain tersebut dengan lingkungan sekitarnya. Itu antara lain poin-poin latar belakang yang bisa jadi perlu kita pelajari. Tidak harus semua, secukupnya saja, sesuai dengan sampai sedalam mana kita ingin membaca atau melihat dan melakukan apresiasi. Lalu yang kedua adalah mulailah melihat dan membaca arsitektur secara pribadi atau secara personal. Kita tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Bisa jadi kita perlu menambah pengetahuan dalam bentuk mencari latar belakang demi menambah kapabilitas kita dalam suatu bidang tertentu. Tapi sebenarnya tidak usah terlalu dipaksakan gitu. Kita baca saja secara pribadi atau secara personal menurut kemampuan kita. Dengan demikian, kita sampai ke poin ketiga, yaitu kita membaca secara jujur. Bisa jadi kita perlu mengurangi prasangka baik maupun buruk sebelum kita mengambil kesimpulan atau penilaian terhadap suatu desain. Biasanya, dengan membaca secara jujur, kita bisa berlaku lebih adil terhadap desain tersebut maupun terhadap diri kita sendiri dalam membuat sebuah apresiasi. Lalu keempat adalah membaca itu sebenarnya lebih banyak merenung. Merenung di sini bukan melamun atau ngelamun ya. Kita merenung melihat sebuah visual maupun non-visual dari sebuah desain membutuhkan waktu yang cukup dan tidak perlu tergesa-gesa. Jika tergesa-gesa, biasanya hasilnya juga sifatnya hanya seperti kesan pertama. Banyak desain memiliki kesan pertama bagus. Misalnya kita melihat sebuah desain kafe atau desain tempat kuliner, desainnya baik, desainnya bagus. Lalu kita merekomendasikan tempat tersebut ke orang lain. Begitu kita datang kedua atau ketiga kali, bisa jadi tanggapan kita yang positif terhadap tempat ini agak sedikit berkurang karena kita bisa mulai melihat kelemahannya. Atau bisa jadi juga malah kita tambah menyukai tempat tersebut karena makin banyak kelebihannya yang bisa kita alami sebagai pengguna. Karena itu tidak perlu tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Nah, itulah salah satu maksud membaca adalah lebih banyak merenung. Yang nomor 5, perlu kita ingat bahwa garis atau bentuk fisik itu seringkali menipu. Karena itu jangan sekali-sekali hanya terpaku kepada bentukan garis fisik saja. Dengan adanya perenungan yang tadi, kita bisa membebaskan dari ikatan atau pakuan garis ini. Karena seringkali nyaman tidaknya sebuah desain arsitektur atau sebuah ruang arsitektur, betah tidaknya kita tinggal di situ, itu memang sulit dijelaskan secara fisik. Jadi seringkali nyaman tidaknya sebuah tempat atau ruang atau desain arsitektur itu tidak melulu akibat langsung dari bentukan fisik atau garisnya saja. Tapi bisa jadi juga tergantung dari sesuatu yang berada di balik tampilan fisik tersebut. Dan poin berikutnya adalah cobalah melihat sebuah desain arsitektur secara menyeluruh dengan juga melihat detail-detailnya dari berbagai skala. Karena dengan melihat dari berbagai skala tersebut, kita bisa mendapat gambaran yang lebih jelas. Banyak kelemahan atau kelebihan sebuah desain bisa kita rasakan saat kita melihatnya dari berbagai skala. Dari skala yang makro, skala yang meso, ataupun skala mikro atau skala yang sangat detail. Sebagai contoh, jika kita melihat Candi Borobudur, kita akan melihat sebuah hierarki skala atau hierarki detail dari makro hingga mikro ataupun sebaliknya. Kita akan melihat keindahan-keindahan yang berjenjang dari berbagai skala. Kita bisa melihat dari skala sentuhan, kita melihat keindahan relief dan tekstur materialnya. Kita juga bisa mengalami detailnya dari skala yang menengah, misalnya komposisi stupa di sebuah koridornya.
Lalu juga kita bisa menikmati komposisi desain dari skala yang lebih jauh, bahkan dari luar bangunannya. Dan itu membentuk kesan dan keindahan yang berbeda. Dan bahkan kita bisa menyandingkannya dengan elemen di luar dirinya sendiri. Dengan elemen matahari yang baru terbit, atau matahari yang baru terbenam, keadaan yang berawan, keadaan yang ramai dengan orang, keadaan yang sepi, hening, tanpa ada manusia di sekitarnya, dan yang lain-lain. Nah, itulah yang dimaksud kita melihat dari berbagai keadaan skala detail, agar kita bisa melihatnya secara lebih menyeluruh. Lalu tips atau prinsip yang terakhir adalah sebisa mungkin kita membuat catatan-catatan yang penting atau perlu atau yang menarik perhatian kita yang berkenaan dengan performa desain. Catatan tersebut bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk rekaman video atau foto, atau bisa dalam bentuk sketsa. Prinsipnya kita membuat catatan-catatan agar kita tidak lupa tentang detail-detail atau performa desainnya. Bahkan dari catatan-catatan ini kita bisa mengembangkan tulisan kita tentang apresiasi sedemikian rupa, karena kadang-kadang banyak ide atau feedback itu munculnya belakangan gitu. Setelah kita melihat ulang catatan-catatan yang penting tadi, yang menarik perhatian kita tadi. Jika tips atau prinsip-prinsip dalam membaca tadi kita laksanakan, insya Allah kita bisa membaca dengan lebih mendalam tentang sebuah desain. Dan ini sebenarnya tidak hanya terpaku untuk desain arsitektur saja, tapi juga desain-desain yang lain. Misalnya desain produk, desain furnitur, desain ruang, desain kawasan, desain urban, dan yang lain. Dan tips-tips ini juga merupakan open ending ya. Jadi bisa jadi ada tips-tips atau prinsip-prinsip yang tidak dikemukakan di sini, yang belum kita ketahui atau yang bisa jadi lebih Anda ketahui. Karena secara personal, cara membaca orang juga tidak sama persis. Ada perbedaan-perbedaan khas, perbedaan-perbedaan tertentu. Baik, sekian saja tentang prinsip-prinsip dalam membaca desain arsitektur. Akan kita lanjutkan ke bagian berikutnya tentang bagaimana prinsip-prinsip dalam menuliskan kembali sebuah desain arsitektur. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.